Stasiun Manggarai, salah satu stasiun tersibuk di Indonesia, menjadi viral pada tanggal 12 Desember tahun 2003. Kisah ini bermula dari pengalaman misterius yang dialami Sutrisno, seorang penjaga gerbang perlintasan KRL Bukit Duri, Jakarta Selatan, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sutrisno terkejut mendengar suara sirine, padahal tidak ada kereta pada saat itu, karena jam operasionalnya baru dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat menyaksikan langsung, ia melihat kereta melaju kencang dengan kondisi gelap gulita tanpa penumpang. Bahkan, ia melihat bahwa kereta bergerak tanpa dikendarai masinis dengan 4 gerbong yang juga terlihat kosong. Apa sebenarnya yang terjadi dengan stasiun ini? Saksikan kisahnya setelah ini. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu dan yang masih jomblo segera dipertemukan jodohnya. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Stasiun Manggarai adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Stasiun ini pernah memiliki lorong bawah tanah. Seperti di stasiun Pasar Senen, supaya memudahkan penumpang untuk berpindah antar peron, stasiun ini melayani pemberhentian KRL komuter lain tujuan Jakarta Kota, Bogor, Tanah Abang, dan Bekasi. Di balik hiruk-pikuk kesibukan sehari-hari di stasiun Manggarai, tersimpan urban legend mencekam yang membuat bulu jempol Anda merinding. Stasiun Manggarai yang dibangun pada tahun 1914. Stasiun tersebut kemudian diresmikan pada tahun 1918. Sebelum dibangun stasiun ini, area tersebut digunakan sebagai pasar. Nah, yang punya dulunya adalah orang asli Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Makanya, setelah dibangun stasiun ini dinamai Stasiun Manggarai. Kalau yang punya hobinya balapan, nama stasiunnya apa dong? Komen di bawah ya. Usia stasiun Manggarai yang telah lebih seabad itu diyakini menyimpan banyak kejadian misterius yang sampai saat ini belum terpecahkan. Tak kalah sama misteri hilangnya Harun Masiku. Kisah horor ini bermula dari pengalaman yang dialami oleh Sutrisno, seorang penjaga gerbang perlintasan KRL Bukit Duri yang berada tidak jauh dari stasiun tersebut. Pada waktu dini hari, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, Sutrisno mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Suara sirine keras terdengar dari kejauhan memecah keheningan. Rasa penasaran dan ketakutan mulai melintas di pikiran Sutrisno, karena tidak seharusnya ada kereta pada jam tersebut. Menyadari hal itu, Sutrisno merasa kebingungan. Jam operasional kereta baru dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tetapi mengapa suara sirine itu terdengar begitu nyaring pada pukul 4, jadi lebih cepat 1 jam. Rajin amat ya tuh kereta, lagi cari muka mungkin. Dengan hati-hati, Sutrisno mendekati tempat perlintasan, dan di sana, dia menyaksikan sesuatu yang membuatnya terdiam dalam ketakutan. Kereta yang melintas di depannya tidak seperti kereta pada umumnya. Sebuah kereta berjalan dengan kencang dalam keadaan gelap gulita tanpa cahaya. Mungkin lagi dalam mode habis paket data. Dan yang lebih mengerikan lagi, Sutrisno menyaksikan dengan mata terbelalak. Ia melihat kereta tersebut tanpa dikendalikan oleh seorang masinis. 4 gerbong kosong itu bergerak tanpa seorang pun penumpang di dalamnya. Bagaimana mungkin sebuah kereta api berjalan tanpa ada yang mengendalikannya? Bisa jadi kereta tanpa awak yang dikendalikan oleh Mbah Putin dari Rusia. 4 gerbong kosong itu bergerak di rel tanpa tujuan yang jelas. Hanya diterangi oleh remang-remang cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui pepohonan di sekitar jalur kereta. Seolah-olah kereta itu berjalan dikendalikan oleh remote. Namun, ketika kereta itu melintas begitu saja, menghilang ke dalam kegelapan, Sutrisno tersadar dari keheningan yang menakutkan. Dia mencoba memahami apa yang baru saja dia saksikan, mencari jawaban yang masuk akal atas kejadian yang tidak terduga itu.
Namun, kisah horor itu tidak berhenti pada malam itu saja. Orang-orang mulai membicarakan cerita mengerikan tentang penampakan kereta tanpa pengemudi, yang muncul begitu saja di tengah malam. Rasa takut yang memenuhi hati Sutrisno tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia tahu bahwa apa yang dia saksikan bukanlah sesuatu yang biasa. Sutrisno seketika langsung berlari ketakutan. Sutrisno mencoba untuk melupakan pengalaman yang menakutkan itu. Namun, tetap dihantui oleh bayangan kereta misterius yang melintas tanpa masinis. Setiap kali dia melewati rel kereta, dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, mengintai dari balik bayang-bayang yang tak terlihat. Hingga hari ini, cerita tentang kereta hantu di stasiun Manggarai tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mungkin misteri ini terbuat dari karet, sehingga sulit untuk dipecahkan. Kabar tentang kereta hantu di stasiun Manggarai menyebar seperti gosip ibuk-ibuk komplek dari mulut ke mulut, merambah ke seluruh penjuru Jakarta Selatan dengan cepat. Bagaimana sebuah kereta bisa beroperasi tanpa seorang masinis? Mengapa kereta itu berjalan pada jam yang tidak seharusnya? Dan yang lebih penting, apakah kereta itu nyata, atau hanya bayangan dari dunia lain yang menerobos masuk ke alam nyata? Hingga kini, kisah horor stasiun Manggarai menjadi teka-teki yang menghantui pikiran siapapun yang mendengarnya. Pada suatu malam di sekitar stasiun Manggarai, sebuah cerita mistis yang dialami Slamet yang biasa dipanggil Memet, seorang warga setempat yang tinggal di dekat stasiun. Kisah itu bermula ketika Slamet tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda yang terlihat bingung, seperti kehilangan arah untuk pulang. Raut wajah pemuda itu dipenuhi kebingungan dan dengan nada gemetar, ia mengaku baru saja turun dari kereta. Namun, kebingungannya tak berhenti sampai di situ, karena Slamet terkejut mendengar pengakuan itu. Pasalnya jarum jam telah menunjukkan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, sementara kereta terakhir seharusnya berangkat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagaimana mungkin ada penumpang yang baru saja turun dari kereta yang seharusnya tidak beroperasi pada saat itu? Keterkejutan Slamet semakin bertambah ketika pemuda itu melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa saat naik ke kereta, ia melihat para penumpang yang wajahnya tampak pucat seperti dandanan Banji Kaleng, menggunakan pakaian serba putih. Kesaksian itu semakin menambah misteri bagi Slamet yang mendengarkan cerita tersebut. Slamet memutuskan untuk mengajak pemuda tersebut menemui petugas stasiun. Mereka berdua berjalan ke stasiun dengan hati-hati, menemui petugas yang bertugas di malam itu. Slamet dan pemuda itu menceritakan secara detail apa yang dialami pemuda tersebut. Namun, petugas stasiun nampak tidak percaya. Bagaimana mungkin ada kereta yang berhenti di stasiun tanpa sepengetahuan mereka? Sungguh aneh, malam itu berlalu tanpa adanya jawaban pasti, seperti jawaban cintamu yang masih kunanti. Slamet dan pemuda itu meninggalkan stasiun dengan rasa penasaran yang belum terpecahkan. Apakah itu hanya sekedar imajinasi, ataukah memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis yang terjadi di stasiun Manggarai? Hingga kini, cerita mistis itu menjadi tanda tanya yang menggantung di benak Slamet dan pemuda tersebut, serta menjadi bahan perbincangan misterius di kalangan warga sekitar. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Pemuda itu duduk dengan wajah tegang di bangku stasiun, ditemani oleh Slamet, petugas stasiun dan beberapa orang lainnya. Dia merasa seperti terjepit dalam labirin keanehan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. "Maaf, di mana kamu temukan koran ini?" tanya Slamet dengan nada heran, tangannya menggenggam koran kuno yang dibawa oleh pemuda itu. Pemuda itu menelan ludah. Dia segera memberikan penjelasan yang tidak masuk akal, meskipun dia sendiri masih bingung dengan apa yang terjadi. "Pada saat di kereta tadi, saya meminjam koran dari salah satu penumpang, tetapi saya lupa kembalikan," ucapnya dengan gemetar. Slamet dan petugas stasiun lainnya menatap koran dengan heran. Pasalnya, koran tersebut merupakan koran terbitan tahun 1953. Mereka berdua tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran dan kebingungan mereka. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.
Mendengar desas-desus dari kejadian misterius itu, membuat Muhyar, seorang wakil kepala stasiun Manggarai saat itu, angkat bicara. Dalam pernyataannya, Muhyar juga tidak membantah kabar tersebut. Dia mengakui bahwa memang ada kereta misterius yang beroperasi di luar jadwal pada hari tersebut. Muhyar menceritakan tentang sebuah kereta misterius yang berjalan tanpa listrik. Kemudian desas-desus kejadian ini yang menyebar luas di kalangan staf stasiun. Selain Muhyar, Kepala Humas PT Daob Jabotabek yang saat itu menjabat, Zainal Abidin, juga angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa kereta yang melaju kencang tersebut memang kereta hantu. Kereta tersebut berjalan tanpa listrik. Hal itu karena jam operasional untuk keberangkatan pertamanya dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kereta tersebut tidak mungkin dikendarai oleh orang yang usil, karena sudah dikunci dengan rapat setelah jam operasional selesai. Ternyata tidak hanya Sutrisno dan pemuda tersebut yang mengalami kejadian yang penuh misteri tersebut. Mungkin masih ada orang lain yang terjebak dalam keanehan ini. Namun, belum diketahui ceritanya, mungkin ada lebih banyak misteri yang belum terkuak dan dipecahkan di balik stasiun Manggarai ini. Atas kesaksian beberapa orang, kisah fenomenal stasiun Manggarai pun menjadi viral dan banyak diperbincangkan. Bahkan, kisah ini juga diangkat menjadi film layar lebar yang berjudul Kereta Hantu Manggarai yang dirilis pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Nayato Fionuala. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mengikuti atau subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.